Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai pot. Hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri workshop dengan judul mengoptimalkan bahan ajar dengan kekuatan artificial intelligence dan budaya positif. Ya, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan tentang budaya positif kepada Ibu Nur Faidah SAG MPD. Saya persilahkan. Terima kasih. Saya mulai dengan pantun. Minum teh hangat dengan ubi goreng, sungguh nikmat rasanya. Belajar bersama dengan rekan guru, sungguh bahagia rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati rekan-rekan guru senasib kesepenanggungan di SMK Negeri 1 Wajo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan sehingga kita bisa bermuajah di tempat ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan share tentang pengetahuan budaya positif. Saya kira teman-teman ini sudah tidak asing lagi tentang budaya positif, tentang pengalaman-pengalaman kita bagaimana menumbuhkan budaya positif khususnya di SMK Negeri 1 Wajo. Yang pertama yang harus kita pahami adalah apakah budaya positif itu? Sebuah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Yang manakah nilai-nilai kebajikan itu? Adalah sifat-sifat positif manusia yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang layak dan mencapai tujuan yang sempurna. Nilai-nilai kebajikan itu yang kita sudah sepakati bersama tanpa melihat dari suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Sudah diyakini secara bersama bahwa hal ini adalah hal yang baik. Kemudian untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu tidak lahir secara instan, tetapi perlu waktu untuk mewujudkan. Butuh proses-proses yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif ini. Alhamdulillah kita lihat di sekolah kita ini sudah terwujud beberapa budaya positif dan sama-sama kita guru, kepala sekolah dan semua stakeholder berkolaborasi untuk mewujudkannya seperti dalam hal kebersihan, kemudian datang tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Budaya positif ini meliputi 6 hal. Untuk menumbuhkan budaya positif khususnya di sekolah, ada 6 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus dan respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas.
Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam dan terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, akan dijelaskan secara rinci satu persatu dari 6 hal ini supaya menjadi pemahaman bagi kita semua bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dengan berkolaborasi dengan teman-teman. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus dan respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kita bisa merefleksi dan mengevaluasi bentuk-bentuk disiplin yang diterapkan di sekolah kita ini dan mampu kita mengkategorikan atau mengidentifikasi bahwa sebenarnya kita berada di posisi mana dalam menumbuhkan budaya positif ini, karena sangat penting di sekolah kita mewujudkan hal ini untuk kembangkan potensi peserta didik secara mandiri dan bertanggung jawab ke depan. Kemudian ada istilah disiplin positif. Salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya positif adalah disiplin positif. Ketika kita mendengarkan disiplin, kata disiplin itu seakan-akan kita mengarah pada peraturan. Patuhnya seorang murid kepada peraturan itu disebut dengan disiplin. Contoh, kalau di tata tertib kita datang misalnya jam 7.15. Siswa yang datang pada saat itu berarti dia adalah disiplin. Kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas, disiplin, dan yang lain sebagainya. Itu bentuk dari disiplin. Entah bagaimana sebabnya siswa itu, apakah sebabnya dia berlaku disiplin, apakah dia takut karena hukuman atau konsekuensi, atau menghindari ketidaknyamanan, atau mau dipuji sama gurunya. Ini yang perlu kita identifikasi. Kira-kira murid kita ini berlaku disiplin, apakah dia hanya takut dihukum atau hanya ingin dipuji, tetapi dia tidak menghargai dirinya sendiri, atau dia berdisiplin memang berasal dari motivasi internal dari dirinya. Sadar bahwa disiplin ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal yang kita sudah yakini secara bersama dan sepakati secara bersama. Oleh sebab itu, semua stakeholder yang ada di sekolah sebaiknya mengetahui peraturan-peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah dan konsekuensi yang ada. Usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini tadi yang saya jelaskan, bahwa mereka disiplin, murid kita disiplin bukan karena menghindari hukuman, karena takut disuruh bekerja misalnya atau membersihkan WC, tetapi dia disiplin itu karena motivasi intrinsik dan dalam dirinya, sadar bahwa disiplin ini memang berguna bagi saya untuk sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita ciptakan di kalangan murid kita sebagai murid yang supaya mereka bisa sukses di masa depan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Satu juga upaya untuk menumbuhkan budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat pada saat sebelum pembelajaran. Yang biasa juga teman-teman lakukan itu, saya lihat di kelas-kelas sudah ada beberapa orang yang melakukan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran. Ini sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada gangguan-gangguan. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini
diperoleh dari brainstorming atau curah pendapat dari siswa. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Apa yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas terkesan hanya guru yang membuat dan biasanya dilakukan dan disertai dengan pernyataan-pernyataan yang negatif. Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang keluar kalau tidak izin, dilarang menggunakan HP. Itu bentuk salah satu peraturan atau aturan dan hanya sepihak dari guru saja. Tetapi keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Ada curah pendapat sehingga kita sebagai guru mencatat itu apa usulan-usulannya siswa. Nah, dari beberapa siswa di kelas misalnya 30-an itu semua ada pendapatnya, ibu begini-begini. Ya, kita mencatat yang mana nanti bisa disimpulkan dari beberapa pendapat itu. Karena tidak perlu juga terlalu banyak keyakinan kelas, nanti dia tidak bisa ingat. Kesepakatan kelas itu cukup yang penting saja dan kemudian ditulis dan biasa juga dibuat dalam bentuk poster dan lebih kreatif. Nah, bagaimana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret itu tadi. Kalau keyakinan kelas itu yang lebih abstrak maksudnya ada keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya. Tadi dilarang buang sampah, berarti di kalimat positifkan menjadi dilarang buang sampah bukan bertempatnya, di kalimat positifkan menjadi keyakinan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sering saya juga begitu karena saya belum tahu. Dilarang menggunakan HP pada saat belajar. Oh, ternyata ini tidak bisa. Karena kita mau wujudkan pernyataan-pernyataan itu dalam pernyataan positif. Jadi menggunakan HP pada saat diizinkan, itu kan sama makna, tapi kalimatnya berbeda. Satu mengandung negatif karena tidak atau dilarang, satu bersifat positif yang dikenal dengan tadi keyakinan kelas. Oke. Ya, ini sudah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kata positif sudah. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, kalimat-kalimat yang bisa dipahami. Jangan kalimat yang bisa mengandung arti ambigu sehingga memusingkan. Ibu, saya tidak tahu apa ini. Jadi harus jelas dan bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, menyesuaikan dengan kondisi kelas. Tidak membuat keyakinan kelas yang tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik karena tidak sesuai dengan kondisi kelasnya. Misalnya cuci tangan di dalam kelas, ternyata tidak ada tempat cuci tangan dalam kelas. Ya, jadi menyesuaikan saja dengan kondisi kelas dan dirumuskan dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Tadi saya sudah jelaskan bahwa melibatkan semua warga kelas, kita mengadakan brainstorming atau curah pendapat secara adil supaya anak-anak juga merasa bahwa mereka dihargai pendapatnya. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini ada refleksi dan evaluasi, apakah setelah selesai pembelajaran apakah siswa ini sudah melakukan semua keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama atau kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati sebelum pembelajaran. Kemudian apa konsekuensi dari yang melanggar, yang tidak melakukan kesepakatan kelas itu, kira-kira apa konsekuensinya? Perlu juga ditetapkan konsekuensi karena jangan sampai ada yang melanggar dibiarkan begitu saja, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu akan berulang karena dia mengatakan tidak apa-apa, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa sih. Nah, itu yang dihindari. Tidak ada respon terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Lanjut.
Ya, berdiri saja. Ya, ada contoh keyakinan kelas yang saya tampilkan di atas, bahwa yang selama ini kita lakukan hanya bentuk tulisan saja tanpa gambar. Saya begitu, tapi saya tidak tahu yang lain teman-teman mungkin sudah ada yang lebih kreatif menampilkan bentuk atau contoh keyakinan kelas di kelas kita dengan seperti ini. Bekerja sama menjaga kebersihan. Bekerja sama menjaga kebersihan. Ini ada gambar yang menarik, ada sapu dipegang. Ini lebih menarik. Kemudian selanjutnya adalah menjaga dan dengan memberi salam. Ini penting. Assalamualaikum, atau bagi mereka yang non bisa mengatakan selamat pagi atau selamat siang dan lain sebagainya. Ini tergantung dari curah pendapat dan tergantung kesepakatan kita dengan warga kelas. Lanjut, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, kalau terjadi masalah kepada murid, satu kasus kepada murid permasalahan di sekolah, itu berarti terindikasi bahwa ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Sehingga dalam melakukan respon kepada siswa yang melanggar aturan atau melanggar tata tertib, melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, tidak serta-merta kita menghukum, tidak serta-merta kita melakukan hal-hal yang tidak baik, berkata kasar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka melakukan suatu perbuatan itu karena ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini mencakup kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis. Kebutuhan makan, minum, dan proses reproduksi biologis juga tambahannya. Ya. Sehingga satu kasus misalnya di sekolah itu bisa memenuhi mencakup dari kelima kebutuhan dasar manusia. Ini tergantung alasannya mereka kenapa melakukan. Contoh, misalnya seorang siswa, seorang murid yang mengambil bekal temannya. Kira-kira menurut kita kenapa? Apa alasannya mereka mengambil mengambil barang temannya, mengambil makanan temannya? Pasti yang kita jawab adalah karena mau bertahan hidup. Kemungkinan besar pada saat itu tidak membawa bekal ke sekolah. Ya, tidak membawa bekal ke sekolah. Tetapi ini tidak selamanya. Ini tidak selamanya dengan alasan itu. Makanya kita perlu identifikasi apa alasannya sehingga dia berbuat seperti itu. Karena bisa saja dia karena faktor kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bukan hanya murid butuh ini, kita juga sebagai guru juga butuh disayangi, butuh kita diterima di kelompok kita masing-masing. Kalau orang tidak diterima di kelompoknya berarti dia merasa istilahnya dipersonalongkratakan. Ya. Apa istilahnya, terkucil ya? Nah, dikucilkan. Kita tidak mau seperti itu, kita mau disayangi, diterima. Nah, kasus yang tadi seorang murid yang mengambil barang temannya, mengambil makanan temannya, itu karena mau diperhatikan. Mungkin selama ini tidak diperhatikan sama bu guru, tidak diperhatikan sama temannya, sehingga mereka melakukan sesuatu yang terkesan negatif. Tetapi karena mau disayangi dan diterima. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Apakah bisa kita jadikan sebagai alasan bahwa dia mengambil makanan temannya karena kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi? Kira-kira bagaimana kita mensinergikan itu, bagaimana kita menghubungkan itu? Mungkin saja yang tadi murid ini mengambil makanan temannya karena senang sekali melihat ekspresi temannya marah, ya, ekspresi temannya apalagi memberontak dan lain sebagainya. Dia mau kesenangan. Nah, sama juga ini, yaitu
bahagia atas penderitaan orang lain, itu tidak boleh. Ya, makanya nanti dalam melakukan penanganan perlu kita berikan pernyataan-pernyataan atau kata-kata bagaimana, misalnya kita itu melakukan hal itu mungkin senang menurut kita, tapi ternyata menghilangkan kesenangan orang lain atau mengganggu orang lain. Makanya nanti penanganannya kita sebagai guru itu disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan apa alasannya siswa sehingga begitu. Kemudian kebebasan. Ya. Ada kebutuhan dasar kita bebas. Bebas bagaimana? Kita butuh pilihan-pilihan. Kemungkinan yang tadi siswa itu bawa bekal itu terus. Setiap pagi bawa telur. Telur digoreng, dimasak lagi. Sudah dimasak, telur memata. Astagfirullah. Ya, nah ini yang perlu diidentifikasi. Oh ternyata ditanya, kenapa kebutuhan dasar kebebasannya tidak terpenuhi? Dia butuh pilihan karena dia melihat teman-temannya itu bervariasi bawaannya. Sudah telur ayam lagi, tidak ada di bagerako. Karena kita di guru yang suka bagerako. Kalau anak-anak tidak suka bagerako. Ya, bervariasi sehingga ketika dia melihat dia ambil karena dia juga butuh pilihan. Nah, sehingga ini juga kita perlu berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Jangan dengan menu yang sama setiap hari. Kalau dianggap masih mampu ya, tidak bisa juga dipaksakan. Jadi ada bentuk kebutuhan dasar kebebasan tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan. Ya. Penguasaan. Kenapa dia kebutuhan dasar penguasaannya kira-kira tidak terpenuhi hanya dengan mengambil makanan temannya? Ya, karena mereka mau diakui bahwa saya ini jago, saya ini mampu menaklukkan orang dengan mengambil makanannya. Seperti ya pernyataan-pernyataan yang bisa muncul ketika kita sebagai guru pengontrol siswa, sebagai penghukum adalah patuhi aturan saya. Awas kamu ya kalau kamu tidak patuh sama saya. Nah, itu bentuk dari penghukum. Awas kok. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, itu. Jadi pernyataan itu juga termasuk kita penghukum. Itu meto, mapa kututup deh mulai berubah. Nah, itu kenapa? Itu saya juga jelas begitu. Iya. Semua kita sama, pantas katanya Pambo, iya. Makanya perlu kita masuk CGP. Alhamdulillah nanti banyak yang mendaftar karena salah satu juga bentuk apalagi tanggung jawab kita ini TGP mengajak teman. Makanya kemarin pada saat saya observasi di Nidal pada Ramuansa, satu pernyataan pada Ramuansa di situ adalah silahkan diajak teman-teman masuk CGP. Saya sudah banyak mengajar, tetapi saya tidak tahu yang diajak itu mau atau tidak. Tergantung keprofesionalan saya dengan Bu Siti Rahma dan teman-teman yang dari CGP untuk mengajar. Mungkin kurang kopi atau kurang sanggarai. Ya, kurang modian barangkali ya. Tidak ada pelaginya Isbato. Ya, Isbato. Seandainya ada guru penggerak. Nah, lanjut, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau dalam kelas, ikometo tulis terlambat selesai. Kejimu jama. Demeto gak ada iko bisa. Astagfirullahaladzim, sebenarnya tidak perlu. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya. Bisa datang kapan bisa tepat waktu. Awas kamu ya. Oke. Jadi ini penghukum terkesan nada suara keras, melotot pasti biasa matanya sampai menunjuk-nunjuk. Iya. Di komentar. Bisa lalu metok begitu. Nah itu. Kira-kira kita itu di mana ya? Saya cuma biasa berada di sini tergantung kondisi. Makanya ini perlu kita merefleksi diri dan perlu kita melakukan perubahan ke depan supaya peserta didik ini selalu nyaman di sekolah kita. Akhirnya menjadi sekolah ramah anak. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Ini juga sering dilakukan. Merasa anak salah karena selalu dibilangi, ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, kenapa kamu begitu kecewa ibu? Nah, itu kan merasa bersalah. Meskipun ada suara kita itu lemah, bersahabat, tetapi ada pernyataan-pernyataan yang kira-kira mafati nasa ngalayan meluapkan emosinya pada saat kita hukum, ya perasaannya. Tetapi kalau ini sebagai pembuat rasa bersalah, mafati marilalang, tetapi katanya lembut.
lebih remih tekanan kasare sistem masuk daripada dipendam dalam hati nih, kapan dia bisa keluar ini. Akhirnya mereka selalu bersikap negatif. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi menjamin mereka jadi tidak memang saya kenapa saya selalu tidak mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi teman, ini juga biasa. Kalau saya di organisasi banyak begini. Teman, kita mendekati secara persuasif kepada siswa terkesan akrab, ya. Kemudian bagaimana pernyataan-pernyataan yang cocok dengan ini sebagai seorang teman, kita guru sebagai seorang teman, posisi kontrol kita sebagai seorang teman adalah contoh pernyataannya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu sebagai teman. Ya sudah, kalau ada yang melanggar, ya sudah, silakan duduk nanti yuk bantu. Tidak boleh juga begitu, ya. Karena nanti pandangannya siswa itu tidak apa-apa kalau kita melanggar. Tidak ada semacam konsekuensi yang harus kita lalui ketika kita melanggar keyakinan kelas ataukah aturan tata tertib di sekolah. Biar sampai nadanya ketawa-ketawa misalnya, mesti ingat ya dengan itu ya, atau maces kick, tos ya. Itu bentuk kita posisi kontrol kita itu sebagai seorang teman. Kemudian pemantau ini yang bagus. Ya, ini perlahan bertingkat, ini agak bagus. Ini kita sebagai pemantau, bagaimana seorang pemantau ini ada dia melakukan suatu kontrol berdasarkan dengan peraturan dan konsekuensi yang kita sudah sepakati bersama. Makanya tadi saya katakan bahwa kita sebagai seorang guru itu seharusnya dan sebaiknya kita mengetahui tata tertib ataukah aturan-aturan di sekolah kita dan bagaimana konsekuensinya ketika pelanggaran itu terjadi. Kita sama-sama bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman guru, kepala sekolah dan semua stakeholder bahkan sampai satpam untuk melakukan hal ini. Ada konsekuensi positif yang harus dilakukan siswa ketika dia terlambat. Bukan karena kita menghukum, ya, bukan karena kita memberi rasa bersalah. Apa perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman? Ya. Kalau hukuman itu terkesan dadakan. Pada saat melaksanakan pelanggaran ini terlambat ke sekolah langsung lari ke lapangan seperti di video saya. Ya, itu contoh hukuman. Pada saat itu muncul tidak ada perencanaan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu ada perencanaan sebelumnya, diprogramkan konsekuensi seperti dan melibatkan siswa. Nah, sememen nih siswa makanya aku terlambat matu aku kak. Seperti yang terjadi sekolah kita cuma seperti itu. Konsekuensinya kalau terlambat ya disuruh membersihkan. Nah, itu bentuk konsekuensi. Tadi makin silelona tapi suruh yang pakai ya. Sampai kepada hal-hal yang negatif. Contoh pernyataan-pernyataan ketika kita menjadi pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, paham Pak. Nah, ini dia sudah tahu bahwa konsekuensinya ini kalau saya terlambat begini. Beda tadi dengan hukuman. Saya harus tinggal kelas. Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti. Ya. Ini kalau konsekuensi ada hubungannya, ya. Ada keterhubungan antara pelanggaran dengan konsekuensi yang kita buat. Ini kan contohnya terlambat. Nah, bagaimana konsekuensinya supaya ada keterhubungan antara pelanggaran dengan konsekuensi? Kalau terlambat belajar berarti ada pelajaran yang tertinggal. Maka konsekuensinya adalah pada jam istirahat nanti dia tetap di kelas mengejar ketertinggalan itu. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Kemudian, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Alhamdulillah pasti baik, ya. Nah, dia menerima konsekuensi dengan baik. Gimana waktunya? 10 menit saja, belum. 5 posisi kontrol yang terakhir adalah manajer.
Ini yang kita jamkan bersama, bagaimana kita merespon pelanggaran siswa dengan berfungsi sebagai manajer. Berfungsi sebagai manajer itu mantau terus dengan melakukan pernyataan-pernyataan seperti ini. Apa yang kita yakini, ya kita kembali keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Apa kamu yakininya? Jika kamu yakini apa, kamu bersedia memperbaiki. Nah, ada tanggung jawab diberikan kepada peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi perlakuannya dan bertanggung jawab dan memberikan kesempatan untuk bagaimana keluar atau memperbaiki kesalahan yang sekarang supaya ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya itu. Nah, ini posisi manajer nanti ada pada segitiga restitusi. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang paling penting untuk dilakukan di kelas dan di sekolah dalam menangani siswa yang bermasalah. Saya kira ini sudah dilakukan oleh BK. Ada Pak Munawir sama Ibu Mesora. Ini sudah dilakukan. Saya biasa melihat-lihat dan mendengar Pak Munawir itu bagaimana mengcoaching siswa ya, yang bermasalah. Ya, ini sudah dilakukan oleh BK. Tetapi khusus saya ini baru hanya melakukannya, tetapi belum sampai kepada 3 tahap. Ternyata ini restitusi ada tahapannya, ada 3 tahapan restitusi. Bagaimana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kembali dengan tidak malu, karakternya kuat karena dia sudah memperbaiki kesalahan. Kemudian pendapat kedua menurut Gelsen adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, orang-orang sukses yang mana yang dia mau teladani, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Adalah ini karena tadinya siswa itu berada pada identitas gagal, maka kita mau mengajak dan membawa mereka kepada identitas sukses dengan menstabilkan identitas. Seperti setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau dia berbuat salah, distabilkan dulu identitasnya. Setiap orang biasa salah, ibu guru juga biasa salah. Nah, ini dia merasa tenang. Pada saat bersalah langsung kita memberontak juga, maka dia juga akan tertekan, emosinya memuncak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kamu bukan satu-satunya, nah yang lain juga begitu, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Nah, validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu, dikuatkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Semua perilaku yang dilakukan oleh kita dan oleh siswa sendiri itu pasti punya tujuan tersendiri, walaupun mungkin tujuannya terkesan negatif. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh pernyataan atau kata-kata yang bisa memvalidasi tindakan yang salah bagi pelanggar. Kemudian tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tadi dalam bentuk kalau kita di sini peraturan sekolah ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ditanyakan kembali karena tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas kita seperti ini. Nah, langsung mengevaluasi dirinya. Kira-kira di mana kita? Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana kita sudah sepakati. Ya, merasa itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang apa? Kamu ingin menjadi orang apa? Orang sukses pasti. Lanjut. Ya, ini dalam menstabilkan identitas masih ada contoh-contoh pernyataannya. Contoh pernyataannya menstabilkan anak-anak. Ibale susumangetna. Kalau bahasa Bugis, ibale susumangetna supaya dia merasa kasihan, terkecilkan ataukah terlalu kecewa. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa.
menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, betul. Ibu guru juga tidak sempurna. Sering juga terjadi kesalahan-kesalahan karena kita memang manusia itu al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ibu juga pernah. Kita bisa menyelesaikan ini, nah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ini ingin mencari solusi dari permasalahan ini, sehingga merasa saya apalagi dihargai. Yang karena lesunya nasu mengena, tahu tertekan dan lain sebagainya. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut karena waktu katanya sudah 10 menit lagi, mungkin 5 menit. Wah bagus ya. Bagaimana gelar juga di belakang. Validasi tindakan yang salah ini contohnya juga. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Nah, misalnya, nanti ada video ditampilkan. Sebenarnya saya mau langsung praktek, tetapi waktu tidak memungkinkan. Nanti ada video yang bisa diputar tentang bagaimana caranya ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya dia kecewa kepada teman langsung berkata-kata kasar, misalnya diganggu kata-kata kasar, bapak dan ibu guru bisa mengatakan begini, padahal kamu bisa melakukan yang ibu guru. Maksudnya itu untung baik kamu hanya berkata-kata yang negatif. Maka misalnya tak motor lepai, nah, maksudnya masih ada yang lebih fatal daripada itu. Nah, sehingga dia dikuatkan dengan kesalahannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pasti ada tujuannya, nah, kenapa kamu melakukan? Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih positif. Nah, ini semua kita sudah lakukan, ya. Tetapi sekarang bagaimana menguatkan? Maksud saya adalah berkesinambungan. Ketika ada siswa yang bermasalah baik di sekolah pada umumnya ataukah khusus di ruang kelas kita. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan. Tadi sudah disepakati keyakinan kelasnya, keyakinan sekolahnya. Maka ditanyalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu jadi orang apa, seperti apa, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang sukses? Nah, sebagai akhir dari penjelasan saya, restitusi itu diharapkan. Jadi restitusi itu kita lakukan diharapkan agar murid kuat secara pribadi, kuat karakternya setelah direstitusi, memperbaiki kesalahannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa tadi solusi yang diinginkan. Ditanya bagaimana kira-kira solusinya, nah, ketika kamu ini supaya memperbaiki kesalahanmu. Biasanya kenapa kamu tidak pakai dasi misalnya? Kalau saya di video saya tidak pakai dasi karena lupa, Bu. Ya. Kenapa lupa? Ya. Jangan kita beli. Kenapa lupa ya? Kira-kira besok atau ke depan apa yang membuat kira-kira usaha kamu nak sehingga tidak lupa lagi itu? Oh, dia bisa mengatakan, oh saya bisa minta bantuan sama ibu untuk mengingatkan saya, Bu. Ya. Itu dia memberikan solusi terhadap dirinya. Tanya di makanya, hei, taruh memang di kota satu kuning nih. Dia namanya apa taruh? Biasa. Mudah-mudahan tidak nanti. Ya, makanya saya bilang apa yang saya memberikan pemahaman tadi sebenarnya sudah semua terjadi sama kita. Makanya saya bilang mari kita mengidentifikasi diri dan kira-kira memperbaiki yang belum baik dan meningkatkan yang sudah baik. Oke. Nah, saya juga biasa begitu. Oh, tapi memang subuh-subuh. Aku coba terlambat. Ya, saya juga biasa begitu. Membuka wawasan murid untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Ya, tadi menyelesaikan masalah sendiri. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Ada alarm supaya kita berhenti. Sebenarnya saya masih mau bicara. Mungkin ke depan bisa masih ada waktu. Ternyata dia juga mengerti. Mungkin sudah disetting sama panitia ya. ada apa ini?
ada sangka, habis dan seuzon, tidak boleh begitu ya, berseuzon kepada. Nah ini juga tidak boleh selalu berseuzon kepada murid. Sudah dikasih, begini kamu, begini, tidak perlu tahu kita percaya rasanya, perasaan yang begitu. Mamanya begitu, mak memang kak. Abangnya sekali ada samu karena beberapa kali melanggar seperti yang misal, tapi lagi yang kita tangani kemarin. Aku itu ada ibu, misalnya kemarin Rahma yang saya tangani sama Rahma. Itu kayak misal sama siapa? Yang kemarin di situ, yang tidak pakai dasi. Ya, itu TKR. TKR kan juga. Iya, makanya pertahanan ini TKR dengan sekali tantangannya. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mau putarkan video dulu, Ibu. Iya. Oh iya, saya lupa. Cari dengan buku 5 posisi kontrol. Sebenarnya saya tidak terlalu pede dengan kamera, tetapi CGP ini membuat kita percaya diri di kamera di YouTube. Itu banyak sekali orang lihat sedunia. Bukan harapan. Yang harap itu kalau kita berjoget-joget di YouTube. Ya ini. Pelajar Pancasila.